Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 2. Saya akan membahas materi yang berjudul Meneladani Rasulullah, Pendidikan Islam dari Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan peradaban manusia. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, keimanan, dan ketakwaan. Sosok Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam pendidikan Islam. Kehidupan beliau sejak kecil hingga wafat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam memandang pendidikan sebagai proses yang mencakup 3 aspek utama: pengembangan akal, pembinaan akhlak, dan penanaman iman. Al-Quran dan hadis merupakan 2 sumber utama dalam pendidikan Islam. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan membaca dan menunjukkan pentingnya ilmu. Rasulullah juga menegaskan dalam hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam adalah kewajiban yang harus dijalankan seumur hidup. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi paripurna yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Ia tidak hanya diutus sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk peradaban manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam konteks pendidikan Islam, sosok beliau menjadi pusat keteladanan, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial. Oleh karena itu, meneladani kisah hidup Rasulullah SAW bukan sekedar mengenal sejarahnya, tetapi mengambil nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ayahnya wafat sebelum ia lahir, disusul ibunya saat beliau masih kecil. Beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib. Pendidikan karakter mulai terbentuk sejak dini melalui pengalaman hidup yang mendewasakan. Kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab menjadi nilai-nilai yang beliau tunjukkan sejak muda. Gelar Al-Amin adalah bukti nyata dari integritas dan akhlak beliau yang luhur. Saat remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai penggembala dan kemudian sebagai pedagang. Dalam aktivitas dagangnya, beliau menunjukkan sikap jujur, amanah, dan profesional. Keteladanan beliau dalam dunia kerja menjadi pelajaran penting bagi pendidikan Islam dan menanamkan etika kerja, tanggung jawab, dan sikap profesional. Rasulullah SAW menerapkan metode pendidikan yang penuh hikmah. Beliau memahami karakteristik masing-masing individu dan menyampaikan ajaran sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial mereka. Metode yang digunakan Rasulullah antara lain yaitu: yang pertama, keteladanan, uswah hasanah. Beliau menjadi contoh langsung dalam akhlak, ibadah, muamalah, dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dialog dan diskusi. Rasulullah sering mengajak para sahabat berdiskusi untuk menggugah kesadaran dan pemahaman mereka. Yang ketiga, pemberian motivasi dan kabar gembira. Beliau menyampaikan balasan baik bagi orang-orang yang taat. Yang keempat, teguran yang bijak. Bila ada sahabat yang keliru, Rasulullah menegur dengan cara yang halus, penuh kasih sayang, dan tidak mempermalukan. Yang kelima, pembiasaan. Rasulullah membiasakan sahabat untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berbuat baik. Meneladani Rasulullah SAW dalam aspek pendidikan adalah kunci utama membangun generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Sejarah hidup beliau merupakan kurikulum hidup yang menyatu antara ilmu, amal, dan akhlak. Sudah seharusnya umat Islam, khususnya para pendidik, menjadikan perjalanan hidup Rasulullah sebagai rujukan utama dalam membangun sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga insan kamil yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.